RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang agak berat nih bahasanya nih, karena kita akan membahas tentang revisi undang-undang ya teman-teman. Nah, revisi undang-undang itu apa? Kita akan bahas revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Nah, isinya apa saja? Bagi yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan boleh subscribe dulu, like juga komen, dan juga share video-video Bunda Guru jika dirasa video-video dari Bunda Guru ini bermanfaat dan agar kebermanfaatannya dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lihat isi dari sidang paripurna DPR RI ke-7 tahun 2023-2024 tentang RUU ASN. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional, yakni khususnya pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia nomor LG-4759-DPR RI _4 Romawi _2020 perihal penyampaian rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yakni yang pertama, klaster pertama adalah penghapusan KASN, klaster kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, klaster ketiga kesejahteraan P3K, klaster keempat pengurangan ASN akibat pengerampingan organisasi, dan klaster kelima pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN tersebut. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 3 Desember 2020 perihal penugasan kepada Komisi 2 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, daripada kita mendengarkan sidang yang terlalu panjang, ini Bunda Guru sudah meringkas apa saja poin-poin penting dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan kemarin pada sidang paripurna DPR RI ke-7 tahun 2023-2024 pada tanggal 3 Oktober 2023. Nah, poin-poin penting yang pertama ini antara lain ada 1. Instansi pemerintah dilarang merekrut honorer. Nah, ini adalah angin segar untuk para honorer ya teman-teman ya. Teman-teman honorer akan diprioritaskan untuk
pengangkatan seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya PHK secara massal. Jadi bagi teman-teman honorer masih ada kesempatan untuk menjadi ASN karena di sini sudah diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 66 ini khususnya ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ini adalah hak PNS dan P3K setara. Nah, ini termasuk dalam pasal 22 termasuk pada pasal 21 Undang-Undang ASN yang mengatur tentang hak dan kewajiban PNS dan P3K setara, di mana bunyi ayat tersebut yaitu pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material. Nah, dalam hal ini seperti tunjangan, fasilitas dan jaminan serta gaji semuanya disetarakan seperti PNS seperti itu. Yang ketiga yaitu ASN bisa menduduki jabatan di lingkungan TNI. Nah, setelah disahkannya Undang-Undang ASN ini, ASN sekarang bisa mengikuti atau menduduki jabatan di lingkungan TNI. Kalau dulu hanya TNI Polri yang bisa menduduki jabatan di lingkungan ASN, tapi sekarang sudah ada payung hukum yang melindungi bahwa ASN juga bisa masuk di lingkungan TNI. Nah, penjelasan pasalnya berada pada pasal 20 Undang-Undang ASN. Di situ disebutkan bahwa pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN bertujuan agar ASN, prajurit TNI dan Polri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karir berdasarkan sistem merit. Nah, bagi teman-teman ASN yang ingin masuk ke dunia TNI Polri, ini ada kesempatan, ada payung hukumnya sekarang seperti itu. Poin yang keempat yaitu ASN dipecat. Nah, dalam hal ini dikhususkan ketika teman-teman yang sudah menjadi ASN itu terdaftar sebagai anggota parpol atau partai politik ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota parpol, silahkan teman-teman bisa resign dulu, keluar dulu dari ASN seperti itu, baru masuk ke anggota parpol. Nah, hal ini tertulis pada pasal 52 Undang-Undang ASN yang mengatur tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi PNS dan P3K yang menjadi anggota partai politik. Nah, dalam hal pemberhentian ini juga diatur beberapa hal yang akan menjadikan teman-teman ASN itu diberhentikan. Beberapa hal tersebut diantaranya yaitu 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Meninggal dunia. 3. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. 4. Terdapat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. 5. Tidak cukup jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 6. Tidak mencapai target kinerja. 7. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. 8. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun. 9. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau 10. Menjadi anggota pengurus partai politik. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang menjadikan ASN, PNS atau P3K diberhentikan secara hormat maupun secara permintaan sendiri atau pengunduran diri sebagai pegawai ASN seperti itu ya teman-teman. Nah, beberapa poin penting dalam RUU ASN tadi telah disahkan atau telah diketok palu oleh ketua sidang yang dipimpin oleh wakil DPR RI pada sidang tersebut. Terima kasih kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.
Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR RI, terdapat 8 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan fraksi P3 menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dilanjutkan dalam pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Nah, itu dia poin-poin penting dari RUU tentang ASN yang telah disahkan. Paling tidak ada harapan baru untuk teman-teman yang akan mengikuti ASN pada bulan Oktober ini. Masih ada kesempatan beberapa hari lagi sampai dengan tanggal 9 Oktober ini kalau tidak diperpanjang lagi ya teman-teman. Jadi semangat, silahkan teman-teman mengikuti alurnya. Semoga kita semua dapat lolos di seleksi CASN tahun ini, amin. Baiklah, cukup sekian video kali ini dari Bunda Guru TV. Banyak salahnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jika video-video dari Bunda Guru ini dirasa bermanfaat, share juga video-videonya agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Baiklah, Bunda Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.